Assalamualaikum Ustaz Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ted, Kang, Alhamdulillah Ustaz sehat. saya kemarin ini apa biasa asam lambung naik. Jadi Oh aduh, gitu. alhamdulillah ini hari ini bisa ini. Minggu lalu maksudnya Ustaz. Asal Kemarin kemarin waktu minggu lalu itu oh minggu kemarin. lalu sih belum minggu lalu Iya. Oh kemarin asam lambungnya. kemarin jadi 3 hari tuh. Jadi setiap Hmm. setiap mau itu sore karena apa pas kan nyawalan ya pas mau buka. Mm-mm. Hmm. Ternyata kalau beda puasa sunnah sama puasa wajib. Puasa wajib aman. Iya. Puasa sunnahnya. Aduh, begitu Iya. makan asam lambung naik muntah-muntah. Oh Alhamdulillah ini sampai hari. muntah-muntah. Iya, sehingga kemarin malam itu mau ngaji nggak jadi. Hmm. Kan ada saya ngajar itu usul fikih di masjid. Di masjid Biasanya itu hibrid juga, komplek. hibrid. Hibrid. Ada juga yang di Hmm. luar. Oh. Mulai lagi, nggak bisa. Alhamdulillah ini hari ini aman lah. Cara berobat tuh. Dikasih Iya obat iya. ini penurun asam lambung. Saya memang punya asam lambung Ustaz sebelumnya. Maksudnya memang. Awal-awal sih dulu udah lama. Iya. Jadi makanya setelah berapa tahun tuh malah waktu waktu ngurusin apa almarhumah itu malah nggak Hmm. apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Ternyata kumat lagi. Kumat lagi tuh karena tadi biasanya telat makan terus kembung perut. Makan. Hmm. Nah, Iya. kemarin Kalau itu saya. itu Hmm. capek telat makan, lapar ditahan. Kita makan Hmm. langsung. Kalau saya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf lahir Waalaikumsalam. batin. Iya, iya. Berarti Eh, Ini ada dua, ada dua ada ini dua satu ya rumah. Ustaz. Ada dua Deketan. orang di satu rumah. Soalnya kalau satu nggak bisa lihat Saya, ininya. saya, saya kemarin itu TFL kan ngundang ya. Terus Ah, Iya. saya pas bareng ngisi tausiah di sini halal bihalal di komplek. oh iya. Karena saya udah terus saya bilang aduh teh gimana ya saya karena waktunya sama kan bareng. Saya Hmm, bilang hmm. jam 10. Nggak mungkin juga Iya. dikejar ke sana karena di Jakarta. Kalau di Bogor sih mungkin bisa ya. Ke sana di Jakarta wah kayaknya. Iya, Pas saya iya. lihat foto-fotonya banyak kan. Mas saya nggak. Rusuh foto-fotonya Ustaz. Iya banyak kan bang. Padahal TPL kan dari Luar pihak biasa. laki-laki ya. Iya, iya. Tapi Itu ngundangnya dengan banyak, banyak iya. teman. Iya. Kan berarti ada kelompoknya dia tuh level 12 Hmm. MP. Belum Hmm. teman-teman lain gitu, harga Wah. kita banyak. Kang Nah, Arya kapan nikahkan nih? doain Ustaz. Doain aja. Yang pertama Biar bisa segera dapat jodoh. putra berapa sih? Putra berapa sih? Dua, dua Ustaz. Yang Yang pertama perempuan, terus yang kedua hmm. laki. Yang perempuan udah selesai kan? Udah kerja, udah Hmm. kerja juga. Hmm. Ya deh mudah-mudahan cepet Iya, insya Allah. cepet dapat jodoh. Hanya aja Ustaz. Semoga segera bisa dapat jodoh. Ya, dulu di Dan apa bisa dapat di UI ya? di UI Ustaz di apa Fakultas Ilmu Administrasi. Oh. Terus Yang adiknya laki-laki ya? adanya laki-laki. Ya, Di UI juga. enggak di itu Ustaz PPM tuh di apa Tugu Tani di daerah Menteng situ kan ada kampus Oh. PPM manajemen. Hmm. Iya, kampus cukup lama sih zaman kita Masih semester kuliah. berapa sekarang? Ini masuk semester 8, semester 8. Jadi sedang sedang magang di Smart di apa di Sinar Mas Agri Hmm. sekalian nyusun skripsi jadinya. Hmm. Kan sekarang ada magang yang wajib Ustadz ya di kampus. Iya, Dia waktu itu iya. ikut MSIB yang kerjasama Hmm. Kemendikbud. Waktu itu Hmm. di Serpong di apa Indah Kiat di APP Hmm. Asesmen Hmm. Paper. Nah terus sekarang dia ikut magang sendiri gitu ya.
Sekarang Hmm. kelihatannya gitu Ustadz ya. Jadi apa pengalaman-pengalaman itu di apa diambil dari itu dari magang-magang gitu. Dan Iya, memang diakomodir perusahaan-perusahaan itu memang iya. sekarang banyak ambil Ini magang. juga BRIN juga kan gitu membiayai mahasiswa S1 akhir itu Mm-mm. untuk penelitiannya sama ini dibiayai itu. Hmm. Dibiayai jadi MBKM itu. Jadi dibiayai terus ya kalau yang S2 S3 memang by riset ya dikasih itu. Jadi termasuk yang baru itu yang apa baru melamar gitu ya. Terus kalau yang sudah diangkat baru itu langsung disekolahkan. Kalau S2 langsung sekolah S3. Hmm. Hmm. Jadi memang sekarang tuh lebih banyak itu dan lebih banyak di dalam sih di sini di Indonesia gitu. Jadi nggak ngirim Hmm. keluar. Iya ya. Maksudnya S1 itu jadi dia dibiayai untuk S2-nya gitu Ustadz. Maksudnya dia Jadi jadi BRIN terus dia. jadi kalau kalau yang S1 akhir masih kuliah nih itu eh, Ah, semester akhirnya itu atau tahun terakhir pas hmm. penelitiannya itu dibiayai. Oh, iya. Dibiayai. Jadi ada pembiayaan. Ya. Itu namanya manajemen talenta gitu. Itu ada judul penelitian jadi didampingi sama peneliti BRIN. Hmm. Cuman Jadi karena propose ke BRIN gitu ya, yang iya bersangkutan. iya Oh, iya. ada aplikasinya ada Hmm. juga PIC-nya yang untuk ngurusin itu. Oh gitu. Cuma saya karena susah lah kalau kalau S1 ya terus juga eh, karena labnya khususnya nggak ada yang kalau kalau saya yang sama penyakit itu pokoknya Hmm. saya bilang, "Wah, berapa tahun ini setelah di BRIN saya nggak nerima bimbingan untuk S1 Hmm. tapi paling yang sedang DBR aja by riset dari orang BRIN-nya sendiri. Hmm. Jadi itu memang dibiayai, tapi by riset sih memang untuk SPP-nya doang, untuk UKT-nya. Biaya Iya. hidupnya enggak dari tukinnya enggak dipotong. Hmm. Kalau zaman dulu dari balai-balai ini Ustadz ya. Kalau kayak saya tuh Balitro dulu waktu itu jadi ada ini penelitian tentang Mm-mm. kemiri gitu ya. Ya terus Iya. dosennya mungkin ada hubungan dengan Balitro, dosen saya Pak Aceng Muklis Syarif namanya. Mm-mm. Tuh, terus ya ditawarin mau penelitian nggak di Balitro gitu ya. Terus ya udah ambil. Jadi untuk apa paling nggak untuk pembelian komoditinya tuh ditanggung sama sama Balitro gitu ya. Jadi kita Iya, nggak saya alatnya kemarin juga, alatnya juga. banyak. Waktu di Bali Tri itu berapa orang tuh di TMB, orang-orang Hmm. TMB dari S1, S2, S3. Makanya kemarin juga saya tadi apa ngajar itu apa dikasih jadi tamu ini dosen Dosen kamu. dosen tamu itu penanganan pasca panen sama Hmm. Prof Trisno suruh ngajar. Iya. Mahasiswa cuma 5 orang, 6 sama ada sit in katanya orang S3 sit in di situ ada 6 orang. Hmm. 5 itu karena ini ya Ustadz ya, karena sudah milih milih lab gitu ya, milih Iya karena kan gitu ya. karena ya S2 S3 kan sedikit ya Hmm. dan Ya. lebih baiknya kuliahnya sekarang itu online. Lebih Hmm. banyaknya online nggak yang offline tuh jarang. Mudik Lebaran kemarin nih nggak? Brebes, saya enggak Ustadz. Ustadz ke Brebes. Brebes terus Jogja terus ke Temanggung. Oh, kalau istri dari mana Ustadz? Istri dari Jogja, Oh dari gitu. dari Temanggung aslinya. Ya ya Terus dari keluarga masih ada di Jogja. ya. Saya di sini aja sih di Depok paling jauh ke mana ya? Ke daerah Bintaro, Ciputat ya Oh, masih Jabodetabek sih. Karena Teis emang dari mana? dari lahir sih di Jakarta. Orang tua dari Ciamis Tasik tapi sudah tinggal di Nggak ada. Jakarta Ustadz. Mm-mm. Oh, Jadi Kang ya Arya juga sama ya. iya, saya juga lahir di Jakarta, ya kampung Saya udah udah nggak ada kampung ke kamunya Kang Jody. gitu. Emang Kang Jody di mana? Sama di Temanggung. Coba tanya sama sama Pak Kumis ya. Pak Komis kampungnya di mana? Tulungagung, Di Oh, Cibatok. Tulungagung. Tulungagung, Bukan jauh. Temanggung, Tulungagung. Jawa Timur, Temanggung, Jawa Tengah. Oh iya, jauh jauh. Tulungagung. Saya lupa. Temanggung ya bukan. Ada gunggungnya sih.
Tulungagung. Lenteng Agung. Ada Lenteng Agung juga. Ya, saya mudiknya ke Lenteng Agung dekat. Oh, ke itu ya, ke Salem. Diajak ke Salem, Nyonya. Iya, ke Salem itu sama semua. Kan dua lebaran sebelumnya kan nggak ke sana, nggak mudik. Jadi ada 2 mantu belum ke sana kan. Lewat Mantu selatan baru tapi ya, lewat lewat selatan. enggak, Kuningan. lewat Lio lah. Kuat nanjak itu mobil. Oh, saya kuat sambil Ya. deg-degan pakai mobilio. Sebelum-sebelumnya saya mesti minta bantuan joki ke sana kan. Tapi kemarin itu biasa lah gaya-gaya. Naik hampir mundur lagi, pertama-tama mundur lagi. Tapi alhamdulillah sampai ke Lio, setelah sampai Lio habis bensinnya. Hmm. Karena pakai Ada ngegas daerah terus yang kan. ini ya, ada daerah yang ini, nanjak Ekstrim banget, ekstrim ya. ekstrim banget. Nanjak Oh, Delikung. Mas Jody udah tahu tuh. Sering Oh, sana malah udah berapa kali. Ada 4 kali. Iya. Jalannya tapi udah bagus ya. Udah bagus pas di Kandayakannya bagus loh. Jadi udah hot mic. Hmm. Nggak mampir ke ini. Nggak mampir ke Ke Malahayu. Bendungan. Bendungan Malahayu. Malahayu anak-anak pas pulangnya. Jadi yang 2 itu, 2 mobil itu ke Malahayu dulu terus ke Cirebon. Saya sama ibu sama 2 anak ke sana ke Jogja. Assalamualaikum. Hmm. Oh, Waalaikumsalam betul. Assalamualaikum Tapi warahmatullahi Hakim tuh. wabarakatuh. Baru nyampe ingat langsung. Oh, Alhamdulillah. iya. Hampura semuanya lahir batin. Om Arya, Om Selamat Jody Idul dan Fitri. kawan-kawan. Itu udah Daniel Lahir juga batin. baru keluar tuh. Sama. Udah Daniel semuanya. Tuh, apa? Saya mau mohon maaf sama Teh Evel, nggak bisa hadir karena berbarengan ngisi tausiah tuh di halal Apa-apa bihalal di doanya komplek aja Ustadz. IPB. Mohon doanya wae. Amin, insya Allah mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah ya anak-anak Amin. bisa Amin, amin, amin. keluarganya tentem adem ayem, banyak Amin. Amin. rezekinya, terus berkah Amin. hidupnya, insya Allah anak Amin. keturunannya nanti soleh-solehah lah. Dan Amin. Amin. cepat tadi saya minta juga Kang Arya suruh cepat mudah-mudahan Nah, cepat iya dapat minta jodoh tuh doanya juga Ustadz Amin. anaknya. biar Kalau bisa menyusul. kalau apa Kang Hakim ini sudah mau punya cucu Oh iya, cucu Banyak. yang keberapa nih? pertama Cucu ke satu? cucu Soalnya kalah jauh sama teman kita yang di komplek, Kang Arya. Oh gitu. Langsungnya banyak dia. anak 8, mantu 5, cucu 7. Anak Masya Allah. 8 sekarang Ustadz ya. Cucu 7. Cucu Namanya 7. apa semua Cucu nggak 7 tuh? juga dari kedua belah pihak Ustadz ya. Maksudnya cucu 7 dari Ustadz Iya, sendiri dan kan dari dari anak, saya kan anak dari 5, istri anak 5, mantu 3, cucu 4 saya. 4. Ibu anak 3, mantu 2, Oh, cucu 3. cucu 37 betul ya. Iya, Iya. sama saya berdua jadi ada 22. Semuanya ya. Keluarga besar 22. Jadi ngumpul dong ya, ngumpul di situ ya. Oh, Dua iya 22. dekat di Bogor kan, di Bogor semua. Iya, iya. Insya Allah lah teman-teman ini. Insya Allah apa Kang Jody juga udah isi ya, isinya habis. Apa mohon doanya. Insya Allah ya. Jadi Mohon sama tuh doanya biar apa cepet. calon cucunya Hakim juga udah ya. Amin. Amin. Sekarang Masya Allah. iya. Jadi rame punya. Izin off kamera. Ya. Ustadz udah ada 11 orang ya Ya, Ustadz yang ya, mau ya dimulai ya. mulai aja. Ya. Udah Daniel juga udah ada. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia kepada kita di antara nikmat-nikmat dan karunia Islam, sehat walafiat, dan alhamdulillah atas kehendak Allah juga hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara kajian Rabuan bersama Ustadz Sam setelah mungkin
1,5 bulan kita Bulan. libur, 1,5 bulan Ustaz ya, dari Ya. akhir Februari karena saum Ramadan ditambah libur Idul Fitri, sehingga kita libur dulu. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Dan mumpung masih di bulan Syawal, kami mengucapkan selamat Idul Fitri buat Ustadz Sam dan teman-teman semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa Allah terima dan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan juga mumpung masih bulan Syawal, Ustadz, yang mengingatkan buat diri saya sendiri gitu ya. Jadi masih ada sisa waktu mungkin berapa Ustadz? 11-12 hari kita masih Iya. puasa Syawal ya Ustadz ya. Awal. Ya. Iya, jadi mungkin nanti juga bisa disinggung Ustadz tentang keutamaan puasa Syawal, kemudian bagaimana aturan-aturan pelaksanaan puasa Syawal gitu ya, untuk penyegaran kembali Ustadz. Baik. Malam ini Ustadz akan menyampaikan kajiannya terkait dengan silaturahim dan silatul ukhwah Ustadz ya. Baik, kami persilahkan Ustadz Sam menyampaikan kajiannya. Terima kasih kepada teman-teman yang kembali bergabung pada malam hari ini. Semoga kita terus bisa istiqomah untuk mengikuti kajian ini. Dipersilakan Ustadz. Baik, makasih Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita ya. Sebelumnya saya nyampaikan mohon maaf lahir batin, karena kalau orang banyak ngomong pasti banyak salah ya. Dan insya Allah saya juga sama memaafkan kalau ada salah kata, salah sikap dari teman-teman sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Materi hari ini saya sampaikan ke Kang Arya yang ringan-ringan dulu ya, karena supaya memulainya itu sesuai dengan yang setelah kita lakukan. Jadi banyak di antara kita yang ketika mudik itu tanpa tahu bahwa mereka sedang melaksanakan ibadah ghairu mahdhoh ya. Jadi ibadah yang non mahdhoh, dan itu hukumnya wajib, yaitu kaitan silaturahmi. Maka dari itu mestinya sih sebelum puasa ini kita membahas ini supaya niat dari awal ketika mudik itu memang niat menjalankan kewajiban gitu ya. Jadi bukan hanya mudik semata-mata mudik. Sehingga saya kasih judul sekarang ini materi malam ini tentang hukum silaturahmi dan silatul ukhwah. Nah, silaturahmi atau silaturahim ya, jadi sama sebenarnya, rahmi sama rahim itu dari dua kata ya, silah dan ar-rahmah. Jadi silah artinya nyambung, menyambung. Rahmah, rahim itu dari kata ar-rahim, ar-rahman. Itu yang dimaksud di sini adalah rahim wanita, yaitu tempat berkembangnya embrio. Jadi itu rahim yang dimaksud silaturahim. Dan ini mengandung konotasi menyebutkan tentang menyambungkan kerabat atau karib kerabat. Jadi silaturahmi ini hukumnya wajib. Kenapa wajib nanti kita bahas ya. Kenapa wajib jadi kita bahas. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang silaturahmi ini, beliau mengatakan wa amma silaturahim fahiyal ihsanu ilal aqarib ala hasabi halil wasili wal mausuli wa taratan takunu bil mali wa taratan bil khidmati wa taratan bil ziyarati wassalami wa ghairi dzalik. Jadi adapun silaturahim beliau mengatakan adalah berbuat baik, yaitu ihsan kepada kerabat al-aqarib. Nah, siapa kerabat itu nanti kita rinci sesuai dengan kebiasaan. Jadi hal wasil wal mausul maksudnya di situ tergantung urufnya. Uruf itu kebiasaan, adatnya. Nyambung silaturahmi itu seperti apa sih ya?
mungkin di di suku tertentu, antar suku itu berbeda disambung silaturahim itu. Bisa jadi menghubungkan silaturahim itu dengan memberikan harta, ya, memberikan hadiah. Jadi kalau di kita bagi-bagi uang ya ketika Lebaran itu juga salah satu cara untuk silaturahim. Jadi dengan kita kadang-kadang ya dibuat daftar ya sebelum mudik itu yang kira-kira masih layak dikasih gitu ya. Ada bibi, ada mungkin bisa jadi ipar yang kemudian kakak kita sudah meninggal, ada juga keponakan dan seterusnya. Itu kerabat kita yang mungkin karena kebiasaan kita biasanya pas Lebaran itu ngasih uang ya kita bahkan kadang-kadang nukar dengan uang baru gitu. Itu kalau itu uruf itu bagus untuk sebagai sarana silaturahim dan itu bagian dari kewajiban. Kemudian juga dengan memberikan bantuan bisa jadi ya. Jadi kalau di kampung, misalnya di kampung saya itu keluar saudara itu luar biasa. Jadi kalau saudaranya sedang bangun rumah ya dia kakak adiknya itu gotong royong betul menanggung supaya saudaranya itu punya rumah yang layak gitu. Ini bagian dari uruf. Oleh karena itu ya silaturahmi itu caranya, teknisnya disesuaikan dengan kebiasaan di setempat. Ya apa yang dimaksud dengan silaturahmi. Atau terkadang dengan hanya cukup mengunjungi, saling mengunjungi, atau memberi salam, atau cara lain. Termasuk ya sekarang ini WA-an, teleponan, dan seterusnya. Jadi itu kondisinya tergantung dari al-wasil dan mausul. Siapa yang menyambungnya dan yang disambungkannya. Tetapi itu semua dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban. Ya, kewajiban. Nah, perintah silaturahmi itu Allah menegaskan ya di dalam Al-Quranul Karim ya misalnya dalam surat An-Nisa ini surat An-Nisa itu ayat favorit kalau akan nikah ya karena di situ ada ada perintah atau ada penjelasan tentang awal ya awal diciptakannya manusia ya ayyuhalladzina ittaqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Nah, kata wattaqullaha alladzi tasaaluna nabi wal arham ini ada perintah bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan nama Allah kalian saling meminta ya ini ada interaksi wal arham maksudnya wattaqul arhama jadi jagalah hubungan rahim arham jadi ini bagian dari perintah suruh bertakwa dengan cara menjaga kekerabatan hubungan kekeluargaan sesungguhnya Allah atas kalian selalu mengawasi atau di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah SAW menisbatkan kepada keimanan kepada Allah dan yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir maka dia harus memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan yaumil akhir maka dia harus menyambungkan tali kekeluargaannya, kerabatannya, rahimnya ya. Falyasil rahimahu. Lamnya lam amr ya, perintah. Maka dia harus menyambungkan tali silaturahminya. Dan siapa yang beriman pada Allah dan yaumil akhir maka dia harus berkata baik atau dia harus diam. Dan juga ada larangan keras memutuskan silaturahmi. Kalau tadi perintah untuk menyambung silaturahmi, ada juga larangan. Jadi ada tolabul fi'li, ada tolabul tarki. Ya, sehingga memutus silaturahmi itu hukumnya haram dan menyambungnya hukumnya wajib. Karena ada ancaman. Ya. Dalam surat Muhammad misalnya Allah dengan nada bertanya, matan fahal asyaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Dan dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusolabi wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Jadi orang-orang yang merusak janji dengan Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang harus apa yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan. Maksudnya ya yang harus dihubungkan adalah silaturahmi ya.
tetapi kemudian dia memutuskan, dan dia membuat kerusakan di muka bumi. Itulah bagi mereka ada kutukan dan tempat kediaman mereka buruk, yaitu neraka jahanam. Yang lebih tegas dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'un. Jadi tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Oleh karena itu, silaturahmi itu spesifik dengan kerabat. Jadi kaitan dengan rahim. Jadi tidak luas seperti pertemanan dan seterusnya. Karena kalau itu dengan pertemanan, banyak yang kemudian kita putus dengan teman kita, ya teman SMP, SD, SMP, SMA, teman sekampung, teman macam-macam tempat main kita. Jadi kalau hukumnya wajib atau kan hukumnya misal haram, ini jadi masalah. Oleh karena itu ini dibatasi silaturahmi itu terkait dengan ada ikatan rahim, ya nasab, atau karena pernikahan, dan memutuskan berarti memutuskan karena hubungan rahim itu, dan itu mendapat sanksi. Oleh karena itulah maka nyambungnya silaturahmi itu hukumnya wajib, memutuskan ya silaturahmi hukumnya haram, karena ada perintah ada larangan juga. Dan ternyata hikmah dari silaturahim ini, Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari Muslim mengatakan man sarrahu ayubsatalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang mau ya atau yang ingin dilapangkan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahminya. Atau di dalam hadis yang lain ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Rasulullah SAW menyatakan manita qarabahu wa wasala rahimahu wa nusiya fi ajalihi wa sarama lahu wa ahabbahu ahluhu. Siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, bertakwa kepada Allah dan menyambungkan silaturahminya, niscaya umurnya akan dipanjangkan atau diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak serta keluarganya akan mencintainya. Sehingga hikmah dari silaturahmi itu minimal di sini kalau dari hadis dan hadis ini ada 3. Pertama, dilapangkan rizkinya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Yang ketiga, dicintai keluarganya. Jadi ini di dunia ya. Ya tentunya di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga ya. Karena menyambung silaturahmi itu melaksanakan ketakwaan, yaitu melaksanakan kewajiban. Nah, sebaliknya ini akibat dari memutus silaturahmi, ancamannya juga sangat mengerikan ya. Jadi mamin dan bin ajdaru ayu ajilallahu ala li sahibihi al uqubata fid dunya ma yudahiru lahu fil akhirah mislul bagi wa qati'atur rahim. Jadi tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya dari pelakunya di dunia ini. Jadi balasannya langsung, sanksinya di dunia ini. Di samping memang dosa itu tersimpan untuk di akhirat nanti daripada perbuatan 2 ya, kezaliman itu melampaui batas dan memutus silaturahmi. Jadi kalau memutus hubungan dengan orang tua atau dengan kerabat. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ana rahmanu wa ana khalaqtur rahim taqaqtu laha min manis ismi min ismi wa man wasolaha wasoltuhu wa man qata'aha battattuhu. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, meniscaya aku akan menjaga haknya, akan nyambungnya, ya menyambungkan. Dan kemudian siapa yang memutuskan ya, tali silaturahim, maka aku akan memutus darinya. Maksudnya memutus rahmat darinya. Dan saya ulangi yang mengerikan ini, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Jadi tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah, akibat oleh karena kalau saya ringkas, kalau memutuskan silaturahmi itu akibatnya ini kesengsaraan hidup di dunia. Jadi di dunia itu didahulukan, dikucilkan oleh keluarganya, bahkan mungkin bisa dimusuhi oleh keluarganya, diputus berkah hidupnya oleh Allah, kemudian sedikit atau tidak ada yang mendoakan setelah meninggalnya, ya, karena orang juga tidak mau ya kalau orang memutus silaturahmi kemudian untuk mendoakan, padahal doa ketika kita sudah tidak ada di alam dunia ini, sudah meninggal, maka kita mengharapkan ada kiriman doa dari orang yang masih hidup. Nah, orang-orang yang memutus silaturahmi ya mungkin sedikit atau bahkan tidak ada yang mau mendoakannya. Yang kelima adalah tidak ada yang memberi syafaat saat di hari perhitungan.
Jadi di dalam beberapa keterangan bahwa ada misalnya ada anak-anak yang soleh yang kemudian memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang tuanya ya karena kesolehan karena kesolehan anaknya kemudian orang tuanya bisa masuk surga dan akan meringankan di samping dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Walaupun tentang syafaat dari selain Rasul itu masih ada perbedaan pendapat, tapi intinya bahwa anak-anak yang soleh dan saleh itu akan menolong ya kita ketika berhadapan dengan hisab di yaumil kiamah nanti. Oleh karena itu kalau yang putus silaturahmi maka akan terputus juga dari orang-orang yang akan memberikan bantuan ketika di yaumul hisab. Dan tentunya di akhirat tidak akan masuk surga tadi la yadkhulul jannah gitu. Keterangan tegas oleh Rasulullah orang yang putus silaturahmi itu tidak akan masuk surga. Oleh karena itulah maka ya kita harus paham betul ini siapa sih kerabat yang kita wajib untuk nyambungnya. Jadi sekaligus juga ini saya ingin menerangkan tentang mahram. Jadi kerabat itu tidak semuanya jadi mahram. Jadi ada yang mahram, ada yang bukan mahram tapi masih kerabat. Ada juga yang menjadi ahli waris sebut dawil irsi, ada juga yang hanya kerabat saya tapi dia tidak dapat warisan. Jadi tapi itu dimasukkan dalam bentuk kerabat. Jadi kalau kita lihat misalnya posisi ini sayanya laki-laki, maka laki-laki tentunya terkait dengan yang mahram yaitu perempuan. Jadi mahram bagi seorang laki-laki ya itu kalau ke atas berarti ibunya, neneknya gitu ya. Kemudian bibinya, baik bibi dari ayah atau bibi dari ibu ya. Itu bibi dari ibu itu semuanya jadi mahram. Tetapi istri dari paman jadi bibi tapi istri dari paman itu bukan mahram. Ya, ya. Jadi kemudian anak dari paman, jadi sepupu ya, sepupu anak dari bibi, dari sepupu ya, itu bukan mahram. Jadi dengan sepupu itu bukan mahram ya, itu kalau bagi laki-laki, untuk perempuan ya, ke perempuannya. Jadi anak-anak bibi atau mamang atau om itu ya, itu bukan mahram. Nah, kemudian anak ke bawah ya anak perempuan ya jelas mahram kita. Kemudian cucu ya, kemudian bisa ke samping itu saudara perempuan baik sebapak seibu atau seibu saja atau sebapak saja itu saudara-saudara itu adalah mahram. Kemudian ipar itu istri dari kakak atau istri dari adik ya, ini maka istrinya itu bukan mahram. Tetapi anaknya jadi keponakan itu mahram. Jadi kalau laki-laki, nah kalau perempuan berarti yang dilihat mahram itu adalah laki-lakinya. Kalau ke atas berarti ayah, kemudian paman ya paman itu baik paman dari ibu atau paman dari ayah itu semuanya mahram tetapi suami dari bibi kita ya suaminya dari bibi itu bukan mahram ini gue perempuan ya jadi suami dari bibi itu bukan mahram kemudian sepupu ya sama perempuan juga dengan sepupu laki-lakinya ini bukan mahram. Kemudian ke anak ya anak perempuan punya suami dari berarti ini kalau kakak yang bukan ini kakak saudara ya berarti ipar laki-laki itu bukan mahram. Kemudian kalau ini ya saudara perempuan ini saudara laki-laki ya saudara laki dari perempuan itu ya pasti mahram. Kemudian ponakan ini semuanya mahram baik keponakan dari kakak atau saudara laki-laki atau saudara perempuan. Kemudian kalau ke bawah lagi ini nggak lengkap kalau yang ini perempuan misalnya punya anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki ya itu semuanya mahram. Jadi kenapa ini saya sebutkan karena ketika kita berkunjung misalnya kita harus tahu karena perlakuan ketika menutup aurat atau tidak itu kan terkait dengan posisinya apakah dia mahram atau bukan. Ya, seringkali karena kita tidak tahu misalnya dengan ipar ya, misalnya dengan sepupu ya, karena ini kan saudara ini ya, tapi saudara ada yang mahram ada yang bukan mahram. Jadi harus tahu ya. Kemudian ini terkait dengan tadi silaturahmi. Nah, bagaimana tentang silatul ukhwah? Kalau bukan kerabat, bukan tadi dan memang ini sering kita menggunakan katanya sama silaturahmi semua ya.
Padahal berbeda ya, berbeda karena beda objeknya. Nah, silatul ukhuwah itu berarti menyambung tali persaudaraan sesama muslim ya dengan cara misalnya saling mengunjungi ya teman karib, kemudian kayak seperti yang kita lakukan ya ketika teman kita ada yang sakit, kemudian kita tengok, kemudian kita bantu dan seterusnya itu bagian dari silatul ukhuwah dan ini hukumnya sunnah. Artinya kebaikan yang kalau dilaksanakan berpahala ya kalau tidak dilaksanakan ya tidak berdosa ya karena bukan wajib kan. Dan perintahnya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 103 dan ini ayat ini biasa dibacakan oleh khotib ya ketika sholat Jumat ya, ketika khotib Jumat. Wa atasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Janganlah kalian bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, ikhwana. Jadi sesama muslim ini ayat ini asbabun nuzulnya kepada orang-orang Ansor ya. Jadi ketika mereka dulu sebelum masuk Islam ya Aus dan Khazraj itu selalu bermusuhan ya, selalu berperang, tapi dengan Islam mereka disatukan menjadi saudara. Bahkan bersaudara juga dengan orang Muhajirin. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatun waslu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara, jadi ikhwan. Maka sebab itu damaikanlah kalau ada perselisihan di antara kedua saudaramu dan takwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Atau dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadlimu wa la yudlam. Orang sesama muslim itu adalah saudara, ya, tidak boleh saling menzolimi dan dizolimi. Sehingga karena disebutkan bahwa sesama orang beriman sama orang muslim itu adalah saudara, maka menyambungnya, ya, fa'aslihu memperbaiki hubungannya, kemudian saling membantu, saling menolong itu dikategorikan silatul ukhuwah yang hukumnya sunnah, ditekankan. Dan kalau ingin mendapatkan pahala besar ya maka kita melakukan silatul ukhuwah. Tapi tentunya kalau dibuat prioritas ya silaturahmi dulu, baru kemudian silatul ukhuwah karena silaturahmi itu wajib, silatul ukhuwah itu hukumnya sunnah. Dan juga anjuran dari Rasulullah SAW tentang sesama muslim dalam banyak hadis ya menceritakan bahwa satu muslim dengan muslimah itu memang saling mencintai, saling menjaga, saling berkasih sayang. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Jadi Rasul mengatakan perumpamaan sesama mukmin itu dalam menjaga hubungan kasih sayang dan kebersamaan itu seperti satu tubuh ya. Idastaka minhu udqa tada'alahu sairul jasadi bil sahri wal humma. Jadi kalau ada satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakannya dengan rasa tadi selalu terjaga dan juga akan demam ya. Demam merasa sakit ya. Jadi yang sakitnya misalnya tangan, itu kaki juga merasakan ya. Kemudian telinga, mata dan seterusnya bisa merasakan. Itu perumpamaan satu muslim dengan muslim yang lain. Jadi saling menolong, saling membantu. Dalam hadis sabda irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi sayangilah oleh kalian jadi barang siapa yang menyayangi orang yang penduduk muka bumi yaitu menyayangi sesama manusia, maka Allah akan memerintahkan kepada penduduk langit. Penduduk langit itu malaikat ya, yarhamukum man fis sama. Jadi penduduk langit itu akan menyayangi kalian. Mala yarham la yurham. Dalam hadis Sahih Bukhari Rasulullah SAW mengatakan siapa saja yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Jadi siapa yang tidak menyayangi penduduk bumi ya tidak akan disayang oleh penduduk langit. Jadi perintahnya. Nah, oleh karena itulah maka yang kita lakukan seperti kemarin misalnya ya harus diniatkan bahwa mudik itu pertama kita ingin silaturahmi karena walaupun saya misalnya seperti saya orang tua nggak ada semua, tapi di situ ada kakak juga ada adik, kemudian ada keponakan-keponakan. Keponakan itu sebagian itu ya saya wajib jadi walinya karena bapaknya sudah nggak ada ya. Jadi bapaknya nggak ada ya anak-anak yang perempuan dari saudara saya yang laki-laki itu ya walinya saya. Sehingga itu bukan hanya mahram tapi juga waris wali gitu ya. Jadi itu menyambungkan. Bahkan kita punya kewajiban kalau mereka
membutuhkan. Jadi kalau kita ingin membantu, yang diutamakan adalah kerabat dulu, dan kerabat itu yang paling dekat tentunya, yang kita punya kewajiban. Seperti saya misalnya punya adik saya itu nggak punya suami, karena suaminya meninggal, maka saya punya kewajiban ke dia. Jadi menyambung silaturahmi, dan kebiasaannya ya urufnya adalah dengan memberi bantuan berupa materi, ya kemudian juga bantuan-bantuan yang lain. Demikian pula ke keponakan dan seterusnya ya. Jadi eh, kalau kita niatkan seperti itu, maka mudik itu tidak hanya sekedar menjadi kebiasaan, menjadi uruf, tetapi kita menjalankan syariat, dan itu ibadah ghairah mahdhah, dan pahalanya luar biasa. Karena kalau tidak dilaksanakan, ya tadi, apalagi kalau diputuskan, kemudian kita udah nggak ingat kampung halaman, nggak ingat ibu orang, apalagi orang tua ya. Misalnya ada Om, ada Pak D gitu, ada Bu D, ada Bu Le misalnya, atau ada Bibi, ada Mamang. Nah, kemudian eh, udah dilupakan, bahkan nggak ingat kampung halaman gitu ya. Padahal masih ada kerabat. Ini bisa jadi ya kehilangan berkah hidup. Jadi bisa dianggap sebagai orang yang memutuskan silaturahmi. Ya. Maka dari itu kalau toh pun nggak mudik ya, caranya misalnya dengan WA, dengan transfer uang dan seterusnya, terserah. Itu teknisnya, yang itu dianggap sebagai silaturahmi, itu bisa kita lakukan. Nah, sebaliknya kalau ke teman kita, ke kolega kita, ke tetangga kita, ke sahabat-sahabat kita, itu memang didorong oleh Rasulullah SAW untuk saling menyayangi, saling menolong. Ya, dalam Al-Quran juga Allah menegaskan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi saling menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi hubungan sesama muslim itu hubungan yang sangat harmonis, karena memang itu bagian dari hukum syara. Jadi kalau kita ingin dapat keutamaan, maka laksanakan yang sunnah, tetapi jangan lupa yang wajib harus didahulukan atau diprioritaskan. Demikian materi kita hari ini. Saya kembalikan ke Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam atas penyampaian materinya terkait silaturahmi dan silatul ukhwah ya Ustaz ya. Kami persilahkan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan baik terkait dengan materi ataupun hal-hal lain, dipersilahkan. Ustaz, sebelum yang lain saya mau tanya Ustaz terkait silaturahmi gitu ya. Itu kan disebutkan terkait dengan rahim wanita gitu ya. Jadi Ya. memang kita berasal dari satu rahim gitu ya, mungkin dari kakek nenek kita gitu ya. Itu apakah ada batasan bahwa dia muslim atau tidak muslim Ustaz? Artinya kalau memang dia di satu rahim gitu ya, itu ya tetap kita harus jaga atau seperti apa gitu Ustaz? Dari Ya. apa yang Ya. disampaikan sebelumnya ya Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi rahim ini kan nggak bisa milih ya, Iya, Ustaz. ya, karena ketentuan Allah. Jadi tetap walaupun beda agamanya, tetap itu bagian dari kerabat. Eh, yang tidak boleh itu kemudian berikutnya adalah menjadi wali atau waris ya. Tetapi kalau berbuat baik ya, birrul walidain misalnya dengan orang tua, atau berbuat baik dengan saudara yang beda agama, itu tetap disyariatkan selama mereka tidak memusuhi, selama mereka tidak memerangi gitu ya. Jadi hubungannya jangankan ke saudara yang satu rahim, atau ke orang tua misalnya, atau ke paman atau ke bibi misalnya, ke orang lain pun kalau non muslim yang dia tidak memerangi kita, itu tetap kita harus berbuat baik. Makanya Rasulullah SAW ketika menyuruh untuk memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu tidak diikat dengan agamanya. Jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil fal yukrim jarohu. Siapa yang beriman pada Allah dan yaumil akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan yaumil akhir, dia harus memuliakan tamunya. Tamunya siapa? Tidak disebutkan gitu. Demikian pula silaturahmi. Jadi ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan Malaikat, maka dia harus menyambung silaturahminya. Berarti silaturahmi dengan kerabat yang mana, yang muslim saja atau yang non muslim, ternyata nggak disebutin. Oleh karena itulah maka ini sifatnya umum. Ya. Dikhususkan kalau ada ketentuan berikutnya, seperti misalnya tadi tentang perwalian, nggak bisa yang non muslim mau memberi perwalian kepada yang muslimah misalnya. Jadi ada seorang anak misalnya, ya bapaknya non muslim, jadi nggak bisa dia diwalikan oleh bapaknya non muslim. Gitu. Kemudian apa walaupun misalnya di situ ada pernyataan bahwa dia atau ada persetujuan dan seterusnya, karena ini keturunan agama. Demikian pula tentang warisan. Jadi kalau beda agama ya tidak ada saling mewarisi. Jadi dengan muslim non muslim itu tidak saling mewarisi. Tetapi kalau bukan warisan ya, dari kaitan dengan hadiah, dengan hibah, itu ketika mereka hidup itu hal yang biasa. Jadi nggak ada masalah. Ya seorang anaknya, misalnya anaknya masuk Islam, orang tuanya belum masuk Islam, itu boleh dia dapat hadiah, dapat hibah dari orang tuanya, tapi tidak dapat warisan kalau sudah meninggalnya. Demikian pula sebaliknya gitu ya. Jadi itu hubungan dia di dunia harus tetap sebagaimana yang Allah perintahkan dan oleh Rasulullah contohkan, dan walaupun beda agamanya, kecuali kalau mereka tadi mengajak kepada kemaksiatan atau mengajak kemudian musyrik atau mengajak murtad. Nah, itu tidak boleh diikuti ya. Ya, tetap hubungannya baik, tapi ajakan mereka ya itu tidak diikuti karena tidak boleh maksiat kepada Allah karena makhluk, gitu ya. La maksiata fil khaliq. Jadi la ta'ata li makhlukin fi maksiatul khaliq. Jadi kata Rasulullah, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu dalam maksiat kepada khaliq, kepada Allah. Jadi selama tidak ngajak ke kemaksiatan, berbuat yang dilarang ya, maka tetap hubungannya bil ma'ruf dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Terima kasih. Kemudian di chat Brother Daniel tanyain, mendahulukan tetangga sebelum dengan orang tua dan saudara kandunglah bermaafan, bagaimana hukumnya? Ya. Jadi tentunya kalau teknisnya ya, teknisnya mendahulukan itu maksudnya karena ketemunya duluan gitu. Keduluan ya, sementara orang tua belakangan, itu tidak dikategorikan mendahulukan. Eh, karena mendahulukan, yang dimaksud mendahulukan misalnya gini, punya uang misalnya ya, punya uang, tetangga dikasih tapi orang tua enggak, itu mendahulukan namanya. Tapi kalau misalnya ini duluan waktunya gitu, waktunya Ya, tetangga dikasih tapi orang tua sudah dijatahin waktu, walaupun waktunya agak belakangan gitu, sesuai dengan jatahnya atau waktunya, itu tidak dikategorikan memprioritaskan tetangga daripada orang tua gitu. Jadi kalau mendahulukan itu kalau yang wajib itu justru tidak ditunaikan, diabaikan gitu. Misalnya dia dia punya punya paman, punya bibi, dan berkekurangan di kampung. Tapi di di kotanya dia berbagi-bagi, ya bagi-bagi ke fakir miskin yang nggak tahu siapa gitu. Ya orang lain bahkan dikumpulkan di rumahnya, sementara kerabat dia yang justru sangat membutuhkan itu ya, dilupakan, dilupakan. Ini yang nggak boleh. Jadi dia salah prioritas gitu. Tapi kalau ini cuman hanya teknis saja aja karena ketemu duluan tetangga, salam-salaman, kepada ke orang tua belum ya. Jangan sampai nanti karena belum ketemu nggak mau salaman sama tetangga walaupun ketemu habis sholat Id ya. Karena saya belum salaman sama, belum maaf-maafan, belum sungkem sama orang tua, ya nggak kayak gitu oke. juga gitu. Mudik dulu. Mudik dulu lama itu nanti pulang. Iya. Kalau teknisnya sih oke, nggak ada masalah. Tapi ini jangan sampai maksudnya mendahulukan itu sehingga yang wajib nggak dikerjakan, yang sunnah dilaksanakan. Itu saja sebenarnya pesan yang ingin kita tekankan ya pada pertemuan sekarang. Ya, Kalau misalnya ada yang belum ya, belum ada masih dilihat tuh kerabat kita tuh di kampung. Jadi tolong sekarang masih ada suasana ini. Ya, jadi bisa dengan cara ditelepon, di WA. Dan sekarang itu sebenarnya kita dibantu dengan grup-grup WA keluarga itu. Itu luar biasa itu. Jadi jangan kemudian karena beda. Nah, ini sering kali terjadi karena beda pilihan
waktu pilpres atau pileg gitu ya. Kemudian akhirnya mereka pecah keluarga sampai putus hubungan silaturahmi gara-gara beda dukungan. Nah, yang didukungnya sendiri sebenarnya mereka satu kubu gitu. Ya. Jadi ini kebodohan menurut saya sih ya, mohon maaf, ini kebodohan. Jadi karena kita bahkan kemudian kita melakukan tindakan yang kemudian akan membahayakan kita dunia akhirat karena memutus silaturahmi ya. Dengan alasan sesuatu yang sebenarnya tidak nyambung, tidak penting bagi kehidupan kita. Itu kan urusan orang gitu ya. Ini makanya saya selantiasa mengingatkan kalau ataupun kita tidak suka, nah jangan sampai di grup keluarga itu pecah karena terjadi. Ya. Jadi ada keluarga yang ribut, kemudian yang satu dikeluarkan gitu ya karena ngotot-ngototan. Pada yang dia bicarakan ternyata orangnya begitu sudah jadi penguasa itu kolaborasi. Ternyata ya yang didukungnya itu yang kemudian jadi menteri dia gitu. Nah, kemudian setelah dia lengser, kemudian yang rivalnya itu sekarang jadi presiden. Wakil presidennya anaknya rivalnya. Jadi yang rugi itu Bapaknya jadi penasehat. bapaknya jadi penasehat. Jadi Dan antara. yang kecewa kan yang dukungnya. Makanya Ya, sampai udah. pecah keluarga gara-gara sesuatu yang tidak nyambung dengan yang kita dukung itu, ya. Jadi jagalah kekerabatan itu diutamakan. Kalau ada ikhtilaf, perbedaan pendapat macam-macam, udah nggak usah dilanjutkan. Kalau kita ya ditindaklanjutinya sambil ngopi aja gitu. Jadi coba pembicaraan ringan gitu. Iya. Nggak usah serius-serius amat. Karena dahulukan itu keluarga dulu, kekeluargaan itu harus didahulukan. Iya. Walau alam ya, itu ini udah lagi Iya. sibuk kayaknya, makanya nggak. Ya. Terima kasih Ustadz. Lagi rebahan Ustadz. Sambil Oh, rebahan. Habis dari Bogor ya? Iya, habis dari Bogor. iya. Iya. Pasti ya. Itu saudara kita yang wafat tuh sakit ya? 26. Oh iya, itu di NTT ya ininya, Shalom NTT ya. Gimana ceritanya udah itu? Jadi memang terlihat letih ya, kecapaian itu juga buat kita ya. Jadi hari Senin masih pertemuan dengan Badan Gizi dengan Prof Dadan. Hari Selasa sebenarnya dapat proyek kerjaan dari kawan kita juga ya, Kang Rahmat dari Bapenas. Itu makanya Kang Rahmat tuh tadi agak sibuk tuh karena proyek dari beliau ya di NTT. Nah, berangkat itu tengah malam udah harus di bandara karena kan jam 2 dini hari berangkatnya ke Kupang. Nah, sampai jam 6 masih ikut acara, kayaknya sih didahului dengan seminar atau apa ya. Masih ikut acara sampai jam 12 siang. Nah, masih komunikasi sama istri, ya istrinya kebetulan juga orang Minang ya. Terus jam 2 katanya tidak enak badannya, dadanya nggak enak, dibawa ke rumah sakit. Jam 3 entah waktu Jakarta ya, atau waktu NTT, Kupang masih komunikasi ya dengan mungkin karena sudah sakit masuk rumah sakit Siloam jam 5:07 waktu Kupang, jam 4:07 sore waktu kita berpulang. Itu ya usianya mirip lah sama kita ya karena kan dia angkatan 26 itu, tin 26. Secara kuliah berbarengan dengan Iwan ya. Iwan kan ikut tin 26 ya. Nah, itu jadi untuk itu dari Kamis, Jumat, Sabtu memang orangnya sangat ini ya, sangat senang berkegiatan gitu ya. Tadi juga di masjid waktu kita sholat jenazah, memang katanya ini orang ahli apa katanya, pertama ahli silaturahmi, Masya Allah. Ya insya Allah mirip-mirip kita lah gitu ya, ahli silaturahmi. Yang kedua ahli ikhtiar katanya. Jadi memang senang berorganisasi ya, baik di kemasyarakatan di mana di komplek ya maupun
maupun di IPB ya, dan Hmm. sudah 5 periode ikut kepengurusan gitu loh. Jadi memang senang sekali. Ketua juga selain wakil ketua umum satu, juga ketua ada Hmm. badan otonom namanya ABC ya, yang berisikan para Hmm. pengusaha. Hmm. Beliau juga kalau tidak salah ipar luar dengan Bapak Prof. Romin Dahuri ya. Ya, Romin Dahuri ya. Ipar luar kayaknya. Hmm. Jadi para istrinya beradik kakak gitu loh. Oh. Ini malam ini juga sebenarnya berbarengan, ada juga doa ya. Tidak menyebut Hmm. tahlil ya, tapi mereka Hmm. ada juga Zoom Hmm. doa Hmm. begitu. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi begitulah Iya, keadaannya, ya, ya memang ya, sudah ini ya, sudah ya, waktunya berakhir. mengajalnya ya. Hmm. Memang Ya, memang ajalnya kapan aja ya, bisa ya. terjadi. Ada, ya, Gitu padahal nggak ada. Ustadz ya. Ya, ya. Kita Oke. kita doakan ya, kita doakan. Iya. Mudah-mudahan ya tadi orang ini orang soleh ya, orang baik dan rajin juga silaturahmi, terus silatul ukhuwah juga dengan teman-temannya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya di lapangan kuburannya. Ala hadihinnya wa Amin. kulli salihah ila Amin. nausul ila Dudi ya. Dudi ya, Dudi. ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asim madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wasalji wal balad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa sabur abil minad wa adkhilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjatan khairan min zawji. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'da wa gfir lana wa lahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, tadi ada pertanyaan satu lagi ya. Oh, udah Iya, ada. terkait sholat Udah. id, Sholat Id, jadi memang ini posisi Iwan Ahwat itu kiri kanan. Bukan yang susahnya karena kita biasanya di lapangan ya, dan di lapangan itu karena terbuka ya, itu yang penting ada sekat sebenarnya udah. Tapi kalau bersampingan tanpa sekat itu ya nggak, berarti kan sama dengan satu sap gitu ya, satu sap yang cuma dicegah aja. Jadi memang ini teknis ya pengaturan. Ya, pengecualian itu kan hanya di Masjidil Haram saja. Di Masjidil Haram itu boleh. Di Masjidil Haram itu khusus ya, khusus tempat yang boleh campur sap perempuan dan sap laki-laki, bahkan perempuan bisa di depan laki-laki, itu hanya di Masjidil Haram saja. Sedangkan di tempat yang lain tetap sap perempuan itu di belakang, sap laki-laki di depan. Kalau ada samping kanan kiri harus ada penyekatnya, ada tabirnya, penghalangnya. Kalau dipenghalangi nggak ada masalah. Tapi kalau nggak dipenghalangi itu jadi masalah. Ya, apalagi saling melihat gitu ya. Itu. Makanya kalau lebih baik memang di masjid. Makanya di masjid juga ada kan yang dipisah ya kiri kanan, tapi pakai tirai. Itu nggak apa-apa. Atau misalnya depan belakang. Seperti masjid saya itu di Al-Muhajirin itu depan belakang. Tapi ada di masjid mana gitu itu disekatnya di tengah. Jadi kiri kanan gitu ya. Selama terpisah, intinya sih harus terpisah gitu, harus terpisah. Tapi kalau di lapangan kemudian tanpa penyekat itu sama dengan seperti satu sop, hanya dilowongkan berapa itu jarak misalnya, itu yang jadi masalah karena yang dikecualikan boleh seperti itu hanya di Masjid Haram saja. Kalau di masjid yang lain, tempat yang lain nggak diperbolehkan. Dan tidak yang seperti yang dilakukan oleh Ajaitun gitu ya, malah bisa khotbah perempuan khutbah. Jadi atau ada perempuan ngimami para laki-laki ya enggak gitu. Itu bertentangan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik Ustadz, Enggak, syukron tanggapannya. apa? Ustadz lanjutin yang sholat Idul Fitri tadi, jadi eh, dianjurkan di lapangan Ustadz ya untuk Idul Fitri dan Idul Adha gitu ya. Tapi sebagian di masjid juga nggak masalah gitu Ustadz. Iya, jadi intinya sih memang karena sholat itu banyak. Biasanya masjid-masjid itu nggak nampung. Jadi oleh karena itu kemudian itu di tanah lapang. Jadi terkait dengan tempat, di tempat itu memang pilihan. Jadi bisa di masjid, bisa di lapangan. Walaupun kita lihat ada perbedaan pendapat kan. Kalau di sini itu bahkan bukan berdasarkan mazhab, tapi berdasarkan ormas ya. Kalau Muhammadiyah itu senantiasa di lapangan.
Kalau Iya. NU itu di masjid gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada hubungan dengan ormas. Jadi ini tergantung kondisinya. Karena kalau sholat id, apalagi Idul Adha itu bahkan yang mens pun, yang perempuan-perempuan sedang berhalangan pun disuruh keluar. Dan itu tentunya di tempat ya bukan masjid gitu, bukan masjid gitu, supaya menyaksikan syiar gitu ya. Nah, kalau di masjid kan agak susah. Ya, intinya sih karena dulu ya Masjid Nabawi dulu waktu hidup Rasul itu nggak muat, nggak muat kalau untuk semuanya, makanya kemudian di lapangan sehingga menampung banyak orang itu. Tapi kalau misalnya masjidnya leluasa ya, atau kemudian imamnya di masjid, kemudian jamaahnya bisa ke emper, bisa keluar seperti Masjid Haram kan, Mm-mm. Masjid Haram kan masjid kan di masjid kan, termasuk sholat itu kan di masjid ya. Iya. Tapi karena banyak biasa sampai eh, ke lantai atas udah penuh sampai ke pelataran, bahkan sampai di lorong-lorong kan gitu. Ya seperti itulah gitu. Mm-mm. Ya, ya. Jadi kita lihat, jadi makanya kalau suka berdebat gitu ya, berdebat ya lihat Ya. aja apa yang terjadi di Mekah gitu ya, apa yang terjadi di Madinah. Ya, di Madinah kan sholat ini di Masjid Nabawi toh. Iya. Ya, karena masjidnya luas banget. Luas banget. Itu pun sampai ke Benar. emper-emper kan, sampai sampai ke ini. Demikian pula di Masjid Haram gitu. Jadi itu boleh di masjid, boleh di lapangan, tergantung kondisinya. Apalagi kalau hujan ya, kalau hujan ya jangan hujan-hujanan. Iya. Ya, jangan Masjid. hujannya ya di masjid gitu. Walaupun Muhammadiyah gitu, tetap di masjid. Karena ormas jadi hujan-hujanan tuh. Karena harus berbeda pendapat, nggak kayak gitu juga. Baik, Ustaz. Terima kasih. Teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, silahkan. Eh, Izin mau Silakan, bertanya. Maaf, Mauti. saya nggak buka kamera, nggak Ya, kondusif. silakan. Ya. Tadi Ustadz sempat menyinggung perihal perwalian, bahwasannya kalau orang tua Muslim tidak sah menjadi wali gitu ya. Qadarullah saya pernah ikut kelas Ustadz mazhab fikih mazhab Syafi'i, kitabnya Matan Suja. Di situ dijelaskan termasuk oleh ustadznya bahwasannya kan sebagian muslim gini, laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab gitu ya. Nah di situ dinyatakan bahwa kalau bapaknya ahli kitab itu kemudian nggak harus menjadi muslim, jadi sah menjadi wali bagi anak perempuannya begitu Ustadz. Nah, mohon pencerahannya, apakah ini kaitannya dengan definisi pemahaman ahli kitab yang kita juga berbeda di antara kaum muslimin ya kan? Atau memang khilafiyah? Karena saya juga sependek saya belajar di mazhab yang lain itu saya lupa apakah Maliki atau Hanafi yang membolehkan nikah sah tanpa tidak termasuk rukun gitu ya, wali itu tidak termasuk rukun gitu. Gitu Ustaz, mohon itu pencerahannya Ustaz. Ya, ya baik. Jadi ada selain sah dan batal, ada juga fasad. Jadi kalau akad nikah ya, akad nikah itu ada hukumnya sah, ada hukumnya batal, ada hukumnya fasad. Nah, wali kalau dia ada wali tapi bukan yang seharusnya, dia akadnya sah karena ada wali ya, karena wali itu jadi rukun ya. Tetapi fasad jadi berdosa karena harusnya bukan dia gitu. Ya seperti kan banyak juga di masyarakat yang dinikahkan oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya. Padahal ya dia jadi wali, padahal dia bukan seharusnya karena wali nasabnya ada gitu. Ya. Maka dari itu, misalnya kalau kondisi seperti ini mestinya wali hakim gitu, wali hakim. Dan itu sebenarnya sudah umum, wali hakim dulu kan Rasulullah mencontohkan ketika menikah yang ke wanita yang non muslim ya Rasulullah yang menikahkannya.
Terus Rasulullah pada posisi sebagai hakim, sebagai penguasa. Dan itu biasa dilakukan, jadi seperti wali hakim. Tetapi ada juga yang tadi, termasuk misalnya kalau anak lahir sebelum akan nikah. Jadi atau hamil duluan ya, hamil duluan. Itu secara hukum syaranya kan bukan walinya. Jadi walaupun dia benar-benar memang bapak kandungnya, bapak biologisnya, tapi karena sebelum nikah, sebelum akan nikah itu sudah hamil ya, maka hukumnya bahkan tidak bisa dinasabkan kepada dia. Nah, di masyarakat sering kemudian ya karena untuk menutup malu gitu ya, maka dia tetap jadi wali. Akad nikahnya sah, tetapi dia fasad berdosa. Tetapi kalau tidak ada walinya, itu tidak sah. Karena wali itu menjadi syarat. Ya, menjadi syarat, menjadi tadi rukun nikah ya, bukan syarat, rukun nikah. Rukun nikah itu selain pengantin pria dan wanita, ada wali. Jadi tidak boleh nikah tanpa wali. Kalau misalnya wali nasabnya nggak ada, maka wali hakim. Wali hakim. Jadi ada urutan. Kita pernah menjelaskan dulu menjelaskan tentang perwalian ya, perwalian. Karena termasuk di situ juga perwalian termasuk juga nanti warisan. Kaitannya dengan warisan, kaitannya juga dengan mahram atau bukan, dan seterusnya. Jadi ini memang bahasan tersendiri dan di situ memang ada khilafiyah, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail di antara mazhab karena memang harus dicek dulu, dicek dulu. Termasuk tadi mungkin di kajian kitab yang saya nggak tahu karena walaupun satu mazhab Syafi'i misalnya, berbeda ulama, berbeda mujtahidnya bisa berbeda pendapat. Jadi bukan otomatis kalau satu mazhab itu satu pendapat, karena mazhab itu kan sebenarnya jadi para mujtahid yang menggunakan usul fikih. Seorang mujtahid mutlak seperti misalnya Imam Syafi'i punya usul fikih, kemudian ada seorang mujtahid ngambil menggunakan metodologi ijtihad mengenai usul fikih Imam Syafi'i, maka disebut mazhab Syafi'i. Walaupun ini masing-masing mujtahid hasil ijtihad bisa berbeda, bisa berbeda. Dan karena fikih itu identik dengan khilafiyah, maka bisa jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak bolehkan. Dan tidak boleh kemudian mengatakan boleh kok gitu. Ini tapi karena boleh menurut siapa, tapi tidak boleh menurut siapa. Jadi kita yang muqallid ya, kita ngambil yang mana. Kalau saya mengambilnya yang non muslim itu karena bukan perwali, bukan hanya kenapa nggak jadi wali, karena juga dia tidak saling mewarisi. Artinya tidak seketika itu kemudian putus secara din, secara agama, tetapi secara muamalah diperbolehkan, tetap birrul walidain. Dan itu memang masyhur ya. Nah, masuk ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu ya orang yang beragama dulunya ya, ada kitab, mengikuti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, tapi begitu turun kitab Al-Qur'an dia tidak mau beriman. Maka dia tetap orang kafir. Orang kafir sebutannya orang ahlul kitab. Dan ahlul kitab itu boleh dinikahi wanitanya. Ya, boleh wanita dinikahi. Nah, ketika nikahnya gimana? Berarti sama orang tuanya belum tentu. Jadi ketika boleh itu boleh dinikahi, belum tentu juga dengan walinya orang tuanya. Itu. Ada yang pendapat dia berarti di walinya orang tuanya, tapi ada pendapat itu wali hakim karena dulu yang zaman Rasulullah dinikahkan oleh Rasul. Dibolehkan kemudian nikahnya oleh wali hakim, bukan oleh wali sendiri. Dan ini karena hal yang khilafiyah maka bisa. Tadi yang disampaikan itu ada yang berpendapat seperti itu, sama halnya dengan tadi misalnya yang hamil duluan gitu, hamil duluan, apakah boleh dinikahkan padahal sudah hamil atau nunggu dia sudah lahiran baru dinikahkan atau nikah ulang dan seterusnya. Itu juga khilafiyah itu. Jadi ya, kalau bahas fikih itu kita kita dihadapkan nanti ada 3-4 pendapat yang kita mau tidak mau harus ngambil salah satu. Kita harus mentabani salah satu pendapat dari yang ikhtilaf itu, khilafiyah itu. Walaupun bisa jadi sama-sama mazhab Syafi'i, tapi beda mujtahidnya, bisa beda pendapatnya. Sangat memungkinkan. Karena mereka kan ya tidak semasa, hidupnya tidak satu periode, bisa jadi tempatnya juga beda gitu ya. Walaupun usul fikihnya sama-sama usul fikih Imam Syafi'i. Maka sekalikan mazhab Syafi'i. Itu kurang lebih Mbak. Jadi ya ada yang boleh kan, ada yang tidak. Walaupun saya mengambil pendapat ya itu harusnya wali hakim.
Tapi kalau Baik. itu dilaksanakan sah karena ada walinya gitu. Tapi namanya fasad. Jadi ada wali yang bukan seharusnya jadi wali. Baik, Fasad baik. itu berdosa. Tetapi sah artinya dia tidak berzina gitu. Jadi sah akadnya. Tapi berdosa sebenarnya. Dulu ada seorang artis yang termasuk yang istrinya itu Cak Nun tuh ya. Dulu kan tidak direstui oleh orang tuanya, nah, terus dinikahkan ya oleh siapa gitu, oleh hakim atau siapa. Itu juga fasad, maksudnya ada berdosa karena harusnya kan ada bapaknya. Cuman karena bisa jadi bapaknya nggak setuju, akhirnya kemudian orang lain yang ini. Kalau orang lain yang menjadi wakalah itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak mewakili, tidak ada ikrar wakalah itu yang fasad namanya, berdosa. Walaupun sah akadnya, karena rukun-rukun terpenuhi. Baik, jazakallah khair Ustaz atas Mangga, Mbak. pencerahannya. Mangga, Bu. Baik, baru jam 21 sebenarnya ini, tapi ini memulai ini memang masih pada capek. Saya kemarin juga aduh ini saya bisa ngisi enggak ya karena ya tuh udah asam lambung. Jadi ceritanya gini, tadi tentang karena Kang Arya tadi nanya tentang puasa Syawal ya. Jadi termasuk puasa Syawal itu juga banyak khilafiyah gitu ya. Tapi intinya puasa Syawal itu sunnah. Sunnah, dari sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah, siapa yang puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari puasa bulan Syawal seperti puasa selamanya. Jadi itu hadis sahih. Tetapi teknisnya gimana? Ada yang langsung tanggal 2, karena tanggal 1 Syawal nggak boleh. Hukumnya haram berpuasa tanggal 1 Syawal. Ya, tanggal 1 Syawal. Nah, kalau berbeda tanggal 1 Syawalnya gimana? Ya sesuai dengan yang kita yakini. Kalau yang meyakini hari Ahad tanggal 1 Syawal, maka dia haram puasa hari Ahad. Tetapi yang meyakininya hari Ahad itu tanggal 30 Ramadan, maka dia haram berbuka, nggak boleh berbuka. Dia harus berpuasa. Karena dia yakini tanggal masih bulan Ramadan gitu loh. Jadi hukum itu mengikat kepada orang yang mentabaninya, orang mengadopsinya. Jadi tidak bisa kemudian misalnya saya meyakini tanggal 1 itu hari Ahad. Nggak boleh kemudian menghukum orang yang berpuasa hari Ahad itu yang dia meyakini itu masih tanggal 30. Ya. Jadi yang haram itu saya karena saya sudah menyatakan hari Ahad itu tanggal 1 Syawal. Tetapi misalnya udah Dani yang udah Daniel misalnya meyakini tanggal hari Ahad itu tanggal 30 masih puasa. Ya nggak boleh buka. Nggak boleh buka. Udah Daniel harus menyempurnakan puasanya sampai 30 hari gitu. Baru hari Seninnya berbuka dan tidak boleh berpuasa. Jadi ini etika hilafiyah ya, berbeda pendapat. Jadi nggak bisa saling intervensi, apalagi mengatakan itu bid'ah, dolalah finar. Nggak bisa kita memasukkan neraka orang yang sedang melaksanakan hukum syara. Yang kebetulan berbeda dengan kita gitu. Dan memang hukumnya ini yang ikhtilaf hilafiyah. Kenapa hilafiyah? Karena di situ ada zon, ada beda, tidak qot'i, tidak muhkamat, itu ada mutasyabihat. Sehingga hasil ijtihad para ulama berbeda, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang bermasalah itu ngerjakan enggak, tapi pasea itu nggak boleh. Ya, kalau kita kerjakan sesuai dengan keyakinan kita, oke, nggak ada masalah. Biarlah Allah yang menilainya, kan Allah yang akan memberikan pahala, yang akan menerima atau yang menolak kan Allah, bukan kita. Apa hak kita kemudian untuk kemudian menghakimi orang? Nggak ada. Dari mana kita dapat otoritas untuk kemudian legalitas untuk menghakimi orang? Kalau kita juga belum tentu diterima, ya gitu kan. Itulah perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu ya apalagi di kalangan ulama ya kita harus saling menghargai dan ya kita melaksanakan apa yang kita yakini. Orang lain melaksanakan apa yang dia yakini. Iya, kerjain aja gitu ya. Tetap bersahabat. Tetap menjaga hubungan persaudaraan, ya, persaudaraan. Apalagi kalau gara-gara cuman milih Jokowi sama Prabowo. Itu kan sampai musuh-musuhan. Ya. Jadi makanya saya itu kurang srek gitu ya. Ada penceramah yang kerjaannya gitu nyari bid'ah terus, bid'ah dolalah final. Kok nggak ada lagi gitu loh.
Oh hadisnya itu kullu bid'ah dolalah, itu mesti kalau mau ceramah itu hadisnya. Hadis itu kan banyak. Ada ratusan ribu, apa kan bisa ada juta bisa jadi hadis itu. Dan kan tidak hanya itu. Kenapa kok yang dicari kemudian yang tidak contohkan Rasulullah? Agama Islam itu bukan diukur oleh kemampuan akal kita, bukan diukur oleh kemampuan ilmu kita. Karena kita ini 14 abad setelah Rasulullah wafat baru kita ada. Kita nggak tahu seluk-beluk yang luar biasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Ilmu kita itu hanya mungkin dari satu sumber saja. Masih banyak sumber-sumber yang lain. Oleh karena itu kalau misalnya kita belum tahu itu ada dalilnya, jangan ponis Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Emangnya kita pernah tahu seumur hidup Rasul kita mengikuti terus kan enggak. Jadi kalau ada orang melaksanakan bisa jadi dia jauh lebih ilmunya lebih dalam, lebih tahu, kemudian dia melaksanakan juga berdasarkan ilmu. Sementara kita nuduh itu tanpa ilmu, akan repot kan. Gitu. Jadi ya itulah kalau kita belajar fikih. Oleh karena itu yang seperti ini yang ya, tadi misalnya tentang awal akhir Ramadan gitu ya. Udahlah, nggak usah kita kerjain aja. Bahkan saya itu 2 kali itu Kang Arya. Jadi hari Minggunya saya sholat id di rumah kakak karena sekeluarga tuh ya sekeluarga. Jadi tim saya kan saya bawa rombongan itu ada 15 ya. Jadi jadi saya sholat id ngimamin kemudian itu hari Ahad di rumah Di mana, dan Sat? Oh, di rumah. di rumah di Brebes dan kakak saya itu Oh, sangat lagi di mafhum. Brebes, lagi nggak di Brebes, Bogor. Brebes. Oh iya. Kakak saya, ponakan saya itu mafhum banget. Ini mah si memang pokoknya rukyat global lah gitu ya. Itu kan goblok, Global global. nggak mungkin itu. Ya Oh, saya udah. pikir di Bogor, Ustadz. Tapi itu kan karena mereka sudah sangat tahu. Jadi saya pagi-pagi nyembelih kambing, kemudian bikinin sate. Itu padahal mereka sedang puasa, sedang puasa. Itu Oh nyuguhin gitu. sate tuh. Sebenarnya kan karena mungkin kalau kalau yang baru-baru kan kok kok kasihan dong dia. Enggak, justru dia memang sengaja dan dia tahu gitu. Saya tidak mungkin nyuruh dia untuk berbuka, nyuruh mereka untuk berbuka. Nggak mungkin gitu udah tahu mereka gitu ya. Jadi mereka udah setelah itu sudah banyak kemudian saudaranya anak-anak. Ini kita nggak enak makan, enak aja sesuai dengan kemampuan kita. Dan begitu saya ke masjid karena kiainya itu kan ponakan saya, suruh milih mau jadi imam untuk sholat id, jadi Oh, khotib besoknya atau ya. besoknya. Besoknya. Besok Nah, suruh milih tuh mau jadi imam, jadi khotib atau jadi kultum sebelum sholat idnya. Waduh, saya kalau jadi imam berarti sholat 2 kali, ngimamin 2 kali. iya. Coba khotib juga. Saya bilang Hari saya Seninnya ngambil tuh, kultum. Ustadz ya. Seninnya Iya, berarti. saya ambil kultum aja. Karena kultum bukan 7 menit, 70 menit. Jadi 70 menit karena sampai jadi 2 jam sesudah sholat subuh kan gitu aturan mereka itu. Ya sudah, jadi saya ceramah dulu. Ya tentunya sholatnya 2 kali. Ada yang nanya, memangnya Rasulullah ada contohnya? Nggak pernah Rasulullah sholat 2 kali, nggak pernah. Hanya saya saja. Ya. Terus gimana? Ya, saya ada pertimbangan. Saya itu di sana itu ya namanya orang jarang pulang ya, dan pulang dan dinilai ya udah haji, udah kemudian sebagai ustadz gitu ya. Dan saya biasa kalau pulang untuk ngimami, ya udah dan Tiba-tiba mereka nggak sholat. mereka minta ingin saya ceramah kan gitu ya. Bahkan sengaja itu. Jadi diumumkan dari sebelumnya. Ya sudah, jadi anak-anak nggak ikut ya. Pas ditanya, "Kenapa anak-anak nggak pada sholat Id?" Nggak tahu tuh. Jadi, tapi kalau yang kakak kerabat saya itu udah tahu semua kan gitu ya. Ya udah saya Nah, ceramah aja kemudian jadi makmum. Ya. Jadi jangan ditanya ini nggak dicontohkan. Ya pasti Rasul nggak pernah mencontohkan sholat id dua kali nggak mungkin nggak ada contohnya. Tapi kalau saya jadi makmum boleh bahkan kalau saya makmum nemenin orang sholat wajib pun boleh saya. Kalau kita jadi makmum ya enggak itu jadi saya itu jadi imam. Makanya saya tidak milih jadi imam. Jadi imam atau jadi khotib. Saya milihnya jadi penceramah saja. Jadi apa ya? Berbeda pendapat itu hal yang lumrah. Jadi ya dinikmati aja. Nggak jadi heboh-heboh. Yang nilainya kan Allah bukan kita. Emang atas dasar apa kita ini nggak sah tuh. Itu bid'ah, dolalah, final. Masa ada orang ibadah masuk neraka? Yang bener aja. Iya kan? Masa orang baca Yasin masuk neraka? Nggak dicontohkan Rasul. Masa Rasulullah nggak contohkan baca Yasin? Kan gitu ya. Atau baca tahlil. Jadi kadang-kadang orang ini
ngerti nggak sih gitu. Bahwa ini hilafiyah, bahwa ini juga ada contohnya, ada dasarnya, ya. Walaupun tidak saklek letterlek karena bukan ibadah mahdoh. Tapi kalau tadi waktu misalnya tadi tentang sholat ini memang ibadah mahdoh sholatnya. Tetapi begitu kita bermasyarakat, ya, maka kita harus punya sikap hargai orang yang menjalankan hukum syara walaupun berbeda pendapat dengan kita. Ya, karena menghargai pendapat orang itu bagian dari kebaikan. Justru kita saling membenci gara-gara saling debat, kusir, dan saling merasa benar, saling merasa paling paling benar, nah susah. Kemudian memvonis orang. Mudah-mudahan kalau kita sih ya enak aja lah. Jadi Jadi 15 orang sholatnya di mana, Ustaz? Di rumah. di rumah, di rumah. Bukan rumah, Kan nggak rumah harus di besar lapangan, itu. Ustaz, ya. Di rumah. Nggak usah di lapangan. Kalau Kalau di sholat Id lapangan malah ada khutbahnya juga kan, Ustaz, ya? Saat Id. ada sama dengan itu sama. Jadi saya itu dulu malah lebih ekstrim dulu. Dulu kan saya sholat suruh nyari sampai ke Bumiayu tuh dari Salam itu. Maka kakak saya itu tahu itu. Udah ini diantar bahkan sama dia gitu kan. Kalau ke sini sih apalagi sudah ini ya udahlah ada 3 orang sholat gitu. Nah, ngulang lagi besoknya, oh nggak ada masalah. Ulang sholat lagi gitu. Kan ngulang takbir lagi. Kan banyak takbirnya gitu. Oh ini Iya. ibadah kok ngaco? Nggak ngaco lah, nggak ngaco. Dasarnya. Ya Kebetulan karena berbeda dengan ini, Ustaz, ya, dengan Muhammadiyah, ya. Jadi ada sebagian iya. Nah waktu tempatnya tahun lalu tempatnya Idul jadi lebih sedikit, Ustaz. Jumlah iya tempatnya lebih sedikit karena iya apa, berbeda dengan iya. Muhammadiyah. Muhammadiyah itu karena hisab lokal. Hisab Ya, lokal istilahnya sehingga hisab lokal, ya. jadi katanya sih ke depannya mau hisab global. Mestinya kalau mau hisab global loh, masa hisab lokal juga. Kalau riat lokal sih oke lah mungkin ada dasarnya, tapi hisab lokal itu aneh sebenarnya. Masa kemudian berlaku hitungan itu hanya untuk Indonesia, wilayah Indonesia doang. Oh, hari itu bukan hanya hari untuk Indonesia doang kan. Yang dilewati oleh matahari Indonesia kan cuma berapa. Jadi ini kadang-kadang juga ya itulah pernah kita sampaikan kan. Kalau sebenarnya kalau ayat-ayat Tanziliyah dengan ayat Kauniyah kalau betul-betul jujur semua nggak akan beda pendapat. Kita ini pasti lebih dulu ya Arab Saudi 4 jam pasti. Hmm. Kita aneh kalau misalnya Arab Saudi sudah sholat Id kemudian kita besoknya itu aneh banget. Sama dengan kita sholat Jumat kan pasti 4 jam sebelum Arab Saudi toh. Tidak pernah sholat Jumat hari Sabtu kan nggak mungkin gitu. Jadi memang kan ini sunatullahnya kan gitu. Kita ini timur itu duluan lah pasti. Kok jadi kita jadi belakang itu aneh sebenarnya. Tapi ya itu kondisinya kenapa? Karena tidak ada satu pemimpin, tidak ada satu komando. Masing-masing wilayah, masing negara punya keputusan sendiri-sendiri. Dan itu mengikat kepada warga negaranya. Padahal ini urusan agama, bukan urusan negara kan gitu ya. Ya sudah, kalau kita ngotot-ngotot juga pasea tapi nggak tahu ibadahnya malah kacau balau. Ya ini urusan kita dengan Allah ya udah kita yakini itu kita kerjakan Allah yang nilai. Kan gitu. Itu jauh lebih enak daripada ngotot-ngototan ribut. Haram puasa tanggal 1. Iya, kalau yang meyakini tanggal 1. Tapi haram juga berbuka kalau dia meyakini tanggal 30 kan gitu. Kok bisa satu rumah beda hari? Ya udah sesuai kepemahamannya kan gitu. Ya, ya nggak usah ngotot sama pasnya sama istri gara-gara beda pendapat. Wah, suruh susah. Ya, itu Baik. ya. Jadi, Iya. nah termasuk juga puasa Sawal. Puasa Sawal itu ada yang nyuruh lanjut 6 hari lebih utama. Ada yang utama ya yang penting 1 bulan. Ya, jangan terus-menerus karena yang terus-menerus itu puasa wajib. Puasa sunnah itu mestinya ada selang-selang seperti Senin Kemis gitu ya. Yang terus-menerus seperti 13, 14, 15. Ya namanya juga sunnah ya silahkan sesuai kemampuan. Iya. Dan saya juga ceritanya kemarin tuh sudah mulai ternyata beda dengan puasa wajib. Puasa wajib itu nggak ada masalah. Begitu puasa Syawal, begitu habis asar langsung melilit perutnya, begitu diisi berbuka langsung muntah-muntah,
kata dokter asam lambungnya naik Pak karena Bapak telat makan. Nah, jadi saya juga bingung kenapa waktu puasa nggak ada masalah waktu bulan Ramadan ya. Begitu puasa sunnah kenapa jadi bermasalah perut ini gitu. Ya udah artinya kemudian Buru makan makanan ini kali Ustaz, isi makanan opor lagi iya. segala macem. Jadi saya baru berapa hari baru 2-3 ya. Ya ya udahlah saya sesanggupnya aja deh. Ya daripada kemudian kumat apa asam lambungnya ini jadi nggak bisa aktivitas apa-apa. Kemarin juga harusnya ngajar apa usul fikih jadi karena perutnya terganggu nggak bisa. Ya udahlah saya Alhamdulillah bilang sekarang ini Ustaz ya. Alhamdulillah malam ini bisa. Alhamdulillah saya kemudian ke dokter dikasih obat itu penurun lambung ada 3 jenis tuh. Saya minum itu alhamdulillah enak, ya enak. Cuma wanti-wanti itu nggak boleh. Ya Bapak itu harus ngemil gitu, harus ini karena perutnya tadi kalau telat ini. Jadi kemarin tuh makan siang jam 4 gitu akhirnya ya ya karena tahu masalahnya ya. Ya saya bilang saya udahlah nanti kalau ataupun tidak ngambil sunnah puasa Syawal saya ngambil sunnah yang lain aja deh. Baik kebaikan-kebaikan yang lain ya minta cari pahalanya dari situ aja deh. Ya. Kalau Kemudian Ustaz, wajib oke. sering ada pertanyaan tentang apakah harus mengkode puasa yang apa yang tertinggal sebelumnya dulu baru puasa Enggak, enggak. Puasa Syawal itu kan terikat dengan bulan ya. sering jadi pertanyaan ya. Ya, Iya, terikat hanya dengan terbatas bulan. bulan ya Jadi Syawal ya. iya, jadi lebih utamakan yang wajib dengan yang sunnah kan suka kalau sunnah gitu kan. Ingat kodo itu ada 11 bulan waktunya. Sedangkan puasa Syawal itu hanya Bulan. satu bulan gitu. Jadi ya tidak dikatakan sama dengan tadi misalnya kayak udah Daniel nanya kan maaf-maafan dengan tetangga dulu padahal belum ke orang tua karena yang paling dekat ya tadi tetangga kan. Tapi orang tua memang ada karena butuh perjalanan macam-macam. Itu sama dengan tadi. Kita sekarang puasa sunnah dulu, puasa Syawal. Sedangkan kodoknya kan ada waktu yang lain, masih ada 11 bulan. Ya nggak apa-apa, kan sah juga gitu. Yang nggak boleh itu kodok tidak dikerjakan senana sunnah diutamakan, nggak boleh. Ya kan? Puasa Syawal, puasa Senin Kamis rajin, tapi kodok puasa wajibnya lupa ditinggalkan itu nggak boleh karena itu aulawiyatnya terbalik prioritasnya terbalik tapi kalau seandainya nanti dikerjakan tapi tidak bulan Syawal misalnya setelah bulan Syawal masih ada bulan-bulan yang lain karena cuman kodok misalnya cuman 3 hari karena sakit atau karena perjalanan gitu ya ya sudah nggak ada masalah kerjakan Syawal kerjakan Senin Kamis kerjakan juga nanti kodok ketika waktunya terutama kaitannya dengan Syawal ya kalau Senin Kamis kan bisa kapan saja gitu ya, nggak ada masalah. Ya. Boleh nggak kodo digabung dengan Senin Kemis? Enggak, yang kadang kodo wajib kan. Yang wajib itu nggak bisa digabung dengan sunnah. Tapi kalau kebetulan tanggal 14, kebetulan hari Senin. Jadi puasa Bid dan puasa Senin. Boleh, nggak ada masalah sama sunnah. Pahalanya gimana? Double atau tidak? Terserah Allah lah. Om puasanya sama ya. Pengen pahalanya double. Pengen dapat bonus gitu. Ya kita ini kadang-kadang cerita tentang pahala. Pahala itu Allah yang ngasih, bukan kita. Kita itu menjalankan benar aturannya gitu ya. Tahu ilmunya kita kerjakan benar dan lillahi ta'ala. Bukan ingin dipuji, bukan untuk pameran gitu ya. Bukan untuk dianggap sebagai ahli ibadah, ahli puasa dan seterusnya gitu. Ya pahalanya Allah yang nentukan. Gitu aja. Jadi hidup ini biar nggak beban gitu. Jangan orang lain mengerjakan itu jadi beban kita. Kita ribut ngurusin orang lain beban, padahal kita sendiri bermasalah. Udahlah, Baik Ustadz, enggak. udah jam 21.21. Kalau Iya, pertanyaan monggo silakan di itu Ustadz. baik. Alhamdulillah kita sudah bergabung ya. Walaupun baru pertama kali 21. Iya. Ada pertanyaan ini tadi. Masih ada tambah cie. Takbir Idul Adha itu kan sampai Oh, 3 hari. Kalau ada takbir lagi Idul ya? Fitri hanya 1 Syawal. Jadi sampai salat Id. Iya, iya udah. Oh, Jadi iya, iya. kalau kalau Idul Adha itu ada sebut hari tasyrik. Ya. Jadi setelah tanggal 10 itu 11, 12, 13. Tapi kalau Idul Fitri hanya sehari. Ya. Dan begitu setelah selesai sholat Id, setelah selesai khutbah nih, kan khutbahnya sudah sholat ya. Ya udah,
nggak usah takbir lagi. Jadi takbirnya itu ketika tenggelam matahari tanggal 1 Syawal. Dari itu sampai sholat id sampai khutbah. Nah, itu selesai. Itu itu Idul Fitri. Ya. Jadi jangan Idul Fitri disamakan dengan Idul Adha. Jadi setelah itu tanggal 2 Syawal masih takbiran gitu. Jadi kasih tahu kalau ini mungkin nggak tahu dia. Ini bukan Idul Adha Pak, gitu. Bukan nggak ada hari tasyrik. Jadi kita tanggal 2 itu boleh puasa Syawal. Tanggal 3 boleh Syawal, tapi kalau tanggal 11, 12, 13 nggak boleh puasa karena hari tasyrik. Itu makanya kita tetap baca takbir gitu. Jadi ya memang kadang-kadang juga kan di masyarakat itu kan beraneka ragam pemahamannya kan. Karena perlu juga di ini. Tapi nggak perlu diponis karena sebagian mereka ikut-ikutan aja. Jadi harus kita sabar ngasih tahu juga. Jangan nanti kita kita sok mustad gitu ya. Terus nyalah-nyalahin orang padahal dia karena belum tahu. Cara nyalahinnya juga dengan nggak sopan gitu ya. Nah, itu harus bijak lah. Apalagi di kampung ya, di kampung. Jadi saya malam terakhir itu kan masih malam 30 saya masih taraweh kan. Suruh jadi imam. Ya sana tadi kiainya itu ponakan saya. Mang jadi imam ya. Oh, ini tarawehnya 20 rakaat. Padahal saya biasanya 8 kan. Aduh, 20 rakaat. Nah, udah saya dipercepat ya. Dipercepat ya Mang ya bacaannya gitu. Saya cepat tuh. Rakaat kedua mesti siap rakaat 2 baca Al-Ikhlas gitu. Udah selesai jam 8 selesai itu kan. Jam 8 selesai. Begitu selesai, Mang tadi kelamaan. Biasanya di sini setengah 8 selesai. Hah? 20 rakaat? 20 rakaat Jam setengah setengah 8 udah selesai. Gimana caranya? Oh, Isanya jam berapa sih? 7. Setengah jam. saya cepet Bang. Jadi itu saya jam 8 itu saya percepat bener gitu. Itu katanya masih lama, masih lambat banget. Aduh, jadi ya itulah di kampung gitu kan. Karena saya nggak pernah ikut kan, mesti kalau ke saat ikut taraweh mesti suruh jadi imam. Jadi ya gitu, rupanya eh, disampaikan sama jamaah itu kelamaan Bang tadi itu sampai jam 8. Loh, saya itu merasa cepat banget 20 rakaat jam 8 selesai itu cepat banget saya bilang. Saya biasanya yang 8 rakaat aja 8:15 baru selesai. Jadi, tambah misal kultum itu yang 8:30 ya tapi ya itulah jadi ya harus bijak lah kalau berbeda pendapat di masyarakat tuh jangan ujuk-ujuk karena nanti bukannya nerima gitu malah memusuhi gitu. Nah, apalagi dengan saudara-saudara ya jangan sampai memutus tali silaturahmi gara-gara perbedaan pendapat ada khilafiyah gitu dan seterusnya ya karena ya, harus didahulukan ya. Jadi menjaga hubungan kekeluargaan, persahabatan, persaudaraan ini harus kita dikedepankan ketimbang ikhtilaf perbedaan pendapat. Karena memang latar belakang bisa berbeda, pemahaman berbeda, ya sudah saling menghargai saja. Baik, teman-teman sekalian, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, menerima ibadah puasa kita, menerima sholat kita, dan kita istiqomah melanjutkan sholat taraweh tidak lagi lanjut, tapi sholat tahajud lanjut. Baca Quran ya walaupun sudah hatam berapa kali di bulan Ramadan kita lanjut baca lagi kita walaupun hatamnya mungkin sekarang itu bisa 2, 3, 4 bulan ya nggak apa-apa. Yang penting kita melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan juga orang-orang yang kita cintai Allah yang sudah meninggal mendahului kita Allah ampuni dosanya diterima amal ibadahnya di lapangan kuburannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam. Sama-sama, Mas. Insya Allah minggu depan kita lanjut. Ya Allah, ya. Boleh Maka, juga pesan mau materi apa? Ya boleh ya Nanti teman-teman. WA aja. Materi yang mau di ini minggu depan silahkan diinfokan. Terima kasih
Ustaz Terima Sam. kasih Ustadz. Sama-sama Mas Adi. Ya, ya. Assalamualaikum everybody. See you next week everybody. Assalamualaikum.